warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Prela Eksadinanti dari kelas PTIC angkatan 2023 dengan NIM 230509740885. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah jaringan komputer untuk proyek minggu ke-15. Sebelumnya saya akan membacakan dulu proyek yang diminta, yaitu Anda diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan yang Anda buat harus menerapkan VLAN untuk segmentasi dan routing dinamis (OSPF) untuk optimasi trafik jaringan. Selain itu, Anda harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi traffic. Lalu di sini ada petunjuk untuk membuat skema topologinya itu seperti apa. Jadi sini perintahnya itu ada 3 switch, 2 router, 4 PC, 2 di setiap VLAN yang berbeda. Lalu konfigurasikan 2 VLAN itu untuk yang pertama ada divisi IT, lalu untuk divisi yang satu untuk divisi keuangan. Lalu gunakan router on a stick atau switch layer 3 untuk komunikasi antar VLAN. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat skema topologinya. Itu ada 2 router, ada 3 switch, dan ada 4 PC. Jadi masing-masing PC itu ada 2 untuk switch pertama, yang kedua, sorry, lalu yang ini untuk switch yang ketiga. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi topologi pada kali ini, topologi jaringan yang dirancang menggunakan Cisco Packet Tracer ini terdiri dari 2 router, ini ya, lalu ada 3 switch, ini 1, 2, 3. Lalu dan 4 unit PC yang terbagi dalam 2 VLAN. Ini masing-masing 2. Ini VLAN 1, ini VLAN 2 ya. Jadi eh router 0 ini berperan sebagai pusat komunikasi antar VLAN dengan menggunakan metode router on a stick. Di sini interface pada router 0 dibagi menjadi beberapa sub interface untuk menangani lalu lintas dari VLAN 10 divisi IT dan VLAN 20 divisi keuangan. Sementara itu, router 1 ini bertugas sebagai gateway eksternal yang mensimulasikan akses ke jaringan luar dan juga berfungsi sebagai rekan pertukaran routing dinamis dengan router 0 melalui protokol OSPF yang memungkinkan pemilihan jalur tercepat untuk komunikasi data. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari switch 0 ini. Jadi fungsi dari switch 0 ini tuh sebagai penghubung dalam jaringan ini. Jadi ia tuh menghubungkan kedua router dan mendistribusikan koneksi kedua switch lainnya. Lalu switch yang pertama dan yang kedua ini, itu switch pertama itu yang ini untuk melayani koneksi untuk 2 perangkat klien, yaitu PC 0 dan PC 1 yang berada di VLAN 10 dan menggunakan IP dalam rentang di sini ya sudah saya jelaskan 192.168.8.10, lalu 192.168.8.100. Ini memakai tanggal lahir. Lalu di sisi lain untuk switch 2 ini untuk VLAN keuangan, VLAN 20 keuangan. Di sini memakai NIM. Itu settingannya tuh sudah saya tulis juga di sini. 192.168.85.110, strip 192.168.85.200. Lalu, pembagian VLAN ini memungkinkan pemisahan yang logis antar divisi dalam satu infrastruktur fisik, sehingga lebih efisien dan aman dari sisi manajemen jaringan. Dengan konfigurasi seperti ini, trafik data antar perangkat dalam VLAN yang sama tetap lancar. Tetapi, sementara itu, komunikasi antar VLAN dapat berjalan melalui router 0. Routing OSPF yang diterapkan di kedua router memastikan bahwa setiap paket data dikirim melalui jalur terbaik yang tersedia. Hasilnya itu, jaringan tidak hanya mampu beroperasi dengan baik secara internal, tapi juga lebih siap untuk dikembangkan atau diuji performanya melalui simulasi traffic yang disediakan oleh Cisco Packet Tracer yang sekarang ini sedang saya gunakan untuk skema topologi ini.
Jadi pertama saya akan memberikan mengasih lihat untuk settingan routernya. Ini saya pas Ethernetnya. Sebentar. Untuk fast Ethernetnya routernya itu configurationnya IP addressnya itu 192.168.4. Empat ini tuh tanggal lahir saya. Enggak. Bulan lahir, sorry, maaf. Bulan lahir saya kebetulan bulan April, jadi 4 saya tulisnya. Jadi 1, subnet max-nya 255, 255, 255, dan 0. Lalu untuk log rate-nya itu kita ganti menjadi 64.000. Sebentar ya. Lalu, seperti ini, jangan lupa kita on-kan. Lalu untuk selanjutnya, untuk router yang pertama, settingannya itu seperti ini. Seperti ini. Clock rate-nya sama 64.000. Untuk IP address-nya itu bulan lahir juga. Ininya cuman belakangnya kita ganti menjadi 2 ya. Tadi kan satu. Lalu untuk subnet max-nya itu 255, 255, 255, dan 0. Lalu untuk settingan switch 0-nya itu untuk database-nya ini udah saya setting ya. Ini untuk 10 10 itu untuk IT, 20 itu untuk keuangan. Lalu nih fast Ethernet 0-nya ini kita ganti dari akses menjadi trunk. Lalu nih kita onin semuanya, jangan lupa teman-teman. Ini kita centang juga semuanya yang tadi sudah kita setting. Lalu untuk fast Ethernet yang pertama juga ya, jangan lupa ini di onin, terus ini di trunk. Terus ini juga disesuaikan saja seperti itu. Lalu untuk switch yang pertama itu settingannya seperti ini. Sebentar, kita ke VLAN database. Ini untuk yang IT ya. Kan ini sudah tersedia nih tulisannya sudah saya tandai. Itu untuk VLAN yang IT. Lalu fast Ethernetnya yang 0 ini terang. Ini kita centang yang bagian IT. No. Dan jangan lupa untuk di on kan. Seperti itu. Ini juga VLAN-nya 10 kita ganti jadi IT doang. Terus kita onin. Terus ini juga jangan lupa diubah menjadi akses. Ini juga untuk fast Ethernet yang kedua masih sama. Seperti itu. Lalu untuk settingan switch yang kedua, untuk VLAN 20 keuangan, seperti ini settingannya. Nih ya, untuk keuangan, Faster Now-nya itu ini diganti ke terang sama seperti yang tadi. Lalu VLAN-nya kita centangnya cuman bagian keuangan saja. Ini juga jangan lupa untuk kita on-kan. Lalu untuk fast Ethernet yang pertama juga ini kita ubah dari terang menjadi akses. Lalu filenya kita centang ke bagian keuangan saja 20. Lalu ininya jangan lupa kita on kan. Lalu ini juga sama seperti ini Ethernetnya. Seperti itu ya. Fast Ethernetnya diaturnya cuma sampai fast Ethernet yang ke dua ini. Karena kan cuma ada 3 switch kan. Jadi kayak cuma 1, 2, 3 gitu. Lalu untuk settingan PC yang 0 nih. Kita ke desktop seperti biasa, kita ke IP configuration. Untuk IP address-nya di sini saya setting 192.168.8 ini angka tanggal lahir saya. Lalu ini 10, lalu subnet max-nya seperti biasa 255, 255, 255 dan 0. Default gateway-nya 192.168.81 dan S servernya 00000. Lalu selanjutnya untuk PC pertama settingan itu kita ke desktop seperti biasa, lalu ke IP configuration, lalu IP address-nya itu 192.168.8.11. Jadi kan 10 ya, ini 11. Ini kita ganti bagian belakangnya aja. Lalu subnet path-nya masih sama, 255, 255, 255, 0.
default gateway-nya 192, 168, 81, dan S servernya sama. Lalu selanjutnya juga seperti itu untuk PC 2, kita ke IP configuration. Ini 192, 108, 85. Ini 85 karena untuk di VLAN 20 itu, seperti yang sudah dijelaskan di awal itu, saya memakai NIM, 2 NIM digit terakhir. Kebetulan 2 NIM digit terakhir saya itu 85, jadi saya tulis di sini 85. Jadi titik 110, subnet path-nya 255, 255, 2550, default gateway-nya 192, 108, 85, 1. Lalu untuk yang terakhir, C3, ini settingannya 192, 108, 851, 11. Subnet path-nya masih sama seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya seperti ini. Seperti itu. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan settingan-settingan dari semua ini, maka saya akan memberitahukan CLI pada masing-masing router. Jadi tadi saya sudah menyeting, jadi untuk settingan router 0 ini, CLI-nya ini seperti ini. Jadi yang pertama itu kalian mengetik interface space Ethernet 0 strip 0.10, lalu kalian enter, lalu nanti akan muncul config router config subif, lalu nanti kalian akan mengetik encapsulation dot 1Q10, lalu selanjutnya kalian enter, lalu kalian akan mengetik IP address 192.168.81. Ini tuh tanggal lahir. Lalu 255, 255, 2550. Lalu kalian exit. Lalu selanjutnya kalian ketik lagi interface Face Ethernet 0 strip 0.20. Ini tuh buat yang IT, ini tuh buat yang keuangan gitu. Lalu kalian klik encapsulation.iq 1Q20, lalu selanjutnya kalian enter, lalu klik IP address 192.168.85. Ini NIM, 85 ini NIM, 2 digit NIM terakhir, lalu 255, 255, 255, dan 0. Lalu selanjutnya kalian klik exit, lalu ketik router OSPF1, lalu enter, lalu klik network ini ya. Tadi ya ini salah. Ini yang benar yang ini. Network 192.168.00.000.255 area 0. Nah, sebentar. Untuk area 0 ini tuh untuk em, untuk VLAN 10 gitu. Lalu selanjutnya network 192.168.85.0.0.00255 area 0 itu untuk VLAN 20 untuk yang Departemen Keuangan. Lalu untuk selanjutnya network 192.108.4 ini tuh tanggal lahir titik 00003 untuk area gateway. Lalu kalian klik exit, lalu selesai. Lalu untuk settingan router ini, CLI-nya ini, kalian pastikan ininya router config ya tulisannya. Lalu kalian klik router OSPF1, lalu kalian enter dan ketikkan network itu 192.168.4.0.0.0.3 area 0. Ini untuk gateway. Lalu kalian exit. Seperti itu untuk settingan CLI-nya. Lalu langsung saja saya akan memulai untuk em, ini tadi perintahnya itu em, menyim- menyimulasikan menguji konektivitas antar perangkat. Ini ya, saya langsung saja menguji. Nah, ini kita klik kirim pesan. Saya mencoba dari antar PC dulu, kita simulasikan. Kita play. Nah, dia router dari PC 0 ke switch 1, lalu ke PC 1. Lalu nanti dari PC 1 ke switch, lalu kembali lagi ke PC 0. Seperti itu dan ini berhasil ya antar PC. Lalu selanjutnya saya akan mencoba dari PC 1 ke PC 2. Saya play.
seperti ini. Sebentar. Dia dari PC satu ke switch, lalu ke switch nol, lalu ke router, lalu kembali lagi dari router ke switch nol, lalu dia dari switch nol ke switch 2, lalu ke PC tujuan. Itu PC 2, PC seberangnya. Lalu dari PC 2 ke switch 2 lagi, lalu dia akan kembali ke switch nol, lalu dari switch nol itu akan kembali lagi ke router seperti tadi, router nol, lalu nanti dia akan ke switch nol, nanti switch nol kembali, lalu nanti dia akan ke switch satu seperti ini, lalu akan kembali ke PC satu, ke PC awal, seperti ini. Dan ini sukses. Mungkin segitu saja penjelasan saya untuk pertemuan 15 untuk mata kuliah jaringan komputer pada hari ini. Mohon maaf apabila